diklik OK, di sini tampil penampangnya daripada balok 30 kali 50. Kalau kita lihat di beam diagramnya di sini, ini sudah seperti ini. Oke, kita lihat. Kemudian untuk beam reinforcement, nah beam reinforcement yang dikeluarkan oleh robot sendiri, ini modelnya seperti ini. Terakhir, kita bisa lihat untuk beam node-nya di sini ada catatan bahwa ini sudah oke ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana cara kita melihat eh, kebutuhan tulangan yang dibutuhkan, kemudian baik itu untuk tulangan lentur maupun untuk tulangan geser, dan yang lebih efektifnya lagi dari hasil ini sebenarnya kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk gambar ya seperti ini. Jadi kalau kita drawing seperti ini, nanti akan otomatis seperti ini gambarnya. Jadi ada konfigurasi penulangan baik untuk tumpuan maupun lapangan, kemudian jaraknya juga, bentang bersihnya, dan yang terakhir juga ada beratnya ya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk berat tulangannya adalah 41,3 kg, untuk luasan castingnya adalah 5,85 meter persegi. Sekian dari saya, semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Fardi Galamata di channel BIM Engineering Polimdo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu tutorial sederhana menggunakan software RSAP atau Robot Structural Analysis Profesional versi 2025. Akan saya tunjukkan bagaimana cara kita mendesain tulangan pada balok menggunakan Autodesk Robot. Tentunya yang pertama di sini kita calculation dulu, kita lihat apakah struktur ini sudah aman atau sudah sesuai dengan step-step perencanaan ya. Kita calculate seperti ini. Oke, di sini tidak ada error, hanya warning parameter material. Ini kita close saja. Nah, selanjutnya saya akan coba menampilkan gaya dalam yang ada pada elemen baik pada balok maupun kolom dan juga plat. Pertama, untuk melihat gaya dalam, teman-teman bisa akses melalui menu Result, kemudian diagram for member. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk elemen yang terlihat di layar, ada kolom, balok, dan plat. Nah, kita mau lihat misalkan dari MY ya di sini. MY saya coba apply seperti ini. Nah, bentuk momennya seperti ini. Nah, jika teman-teman kesulitan melihat dalam mode seperti ini, untuk section shape-nya di sini bisa di nonaktifkan dulu sehingga terlihat hanya seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk momen maksimum ya, biasanya ditandai dengan warna merah dan hijau ya di sini. Ini 17,6, kemudian kalau untuk FY-nya, FZ-nya atau geser ya di sini kita lihat di sini. Saya coba matikan yang momen. Nah, untuk geser kurang lebih seperti ini. Terlihat juga ya di sini yang paling besar ada di 20,50 kilonewton. Kemudian kalau kita mau melihat untuk reaksi di sini, teman-teman bisa lihat untuk NTM-nya. Di sini saya matikan dulu untuk FZ-nya. Oke, biar dia tidak tumpang tindih ya. Sekarang saya mau melihat untuk reaksi perletakan yang ada di bawah. Pertama, teman-teman ganti ke reaction, kemudian di sini ada FZ, MX dan MY, kemudian centang pilihan description, kemudian apply. Nah, teman-teman akan lihat di sini reaksi-reaksi peletakan dari semua join yang ada ya, seperti ini. Oke, terlihat di sini untuk MX paling besar ada di 4,27, MY-nya juga ada di 4,27, dan FZ-nya atau gaya aksial ada di 336,91. Oke, selanjutnya ini saya matikan. Saya mau lihat hanya di satu balok tertentu. Teman-teman bisa atur menggunakan display for selection seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal masukkan seperti ini ke NTM, kemudian MY dan FZ ya, seperti ini. Kemudian pilih apply. Nah, tinggal diklik saja di baloknya ini nanti akan muncul sendiri ya, ini seperti ini. Oke, kalau kita melihat momen seperti ini. Kemudian kalau kita mau melihat gaya geser ini momen, kemudian kalau gaya geser tinggal diganti saja seperti ini, maka akan terlihat seperti ini.
Oke, nah ini bisa kita lihat ya. Jadi posisinya seperti ini. Kalau mau lihat untuk kolom, tinggal diklik kolomnya. Nah, ini kolom juga akan tampil seperti ini ya. Kalau kita tampilkan dengan MY-nya, maka akan terlihat seperti ini. Oke, nah, berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara kita untuk melihat kebutuhan tulangan ya di sini. Oke, pertama di sini teman-teman masuk ke desain, kemudian masuk di ini ya, required. Jadi ada required untuk eh, beam dan kolom ya di sini. Klik seperti ini. Kemudian di sini akan dimintakan untuk member ya. Di sini member 1 sampai 79. Kemudian kita tentukan untuk beban yang ULS-nya di sini dari 1 sampai 14, SLS-nya juga dari 1 sampai 14. Oke, setelah itu teman-teman pilih calculate seperti ini dan ditunggu sebentar ya. Ini sudah selesai dan di sini are correct ya, tidak ada warning dan tidak ada error, berarti di sini perhitungan kita sudah benar ya. Kita klik close, kemudian saya close lagi. Nah, berikutnya saya ingin melihat untuk contoh balok ini ya. Di sini terlihat dengan gaya geser dan momen sebesar ini, kira-kira membutuhkan kebutuhan tulangan baik untuk tulangan geser maupun tulangan lenturnya berapa banyak. Di sini teman-teman tinggal klik saja, kemudian masuk ke result di sini, sorry, ke desain, kemudian pilih provide reinforcement of RC element seperti ini. Nah, di sini biasanya tampilan awal akan seperti ini, akan meminta beam parameter of RC element, klik OK. Setelah diklik OK, di sini tampil penampangnya daripada balok 30 kali 50. Kalau kita lihat di beam diagramnya di sini, ini sudah seperti ini. Oke, kita lihat. Kemudian untuk beam reinforcement, nah beam reinforcement yang dikeluarkan oleh robot sendiri ini modelnya seperti ini. Terakhir kita bisa lihat untuk beam node-nya di sini ada catatan bahwa ini sudah oke ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana cara kita melihat eh, kebutuhan tulangan yang dibutuhkan, kemudian baik itu untuk tulangan lentur maupun untuk tulangan geser, dan yang lebih efektifnya lagi dari hasil ini sebenarnya kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk gambar ya seperti ini. Jadi kalau kita drawing seperti ini, nanti akan otomatis seperti ini gambarnya. Jadi ada konfigurasi penulangan baik untuk tumpuan maupun lapangan, kemudian jaraknya juga, bentang bersihnya, dan yang terakhir juga ada beratnya ya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk berat tulangannya adalah 41,3 kg, untuk luasan castingnya adalah 5,85 meter persegi. Sekian dari saya, semoga ini bisa membantu. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.